A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والحمد لله رب العالمين. Baik, untuk permulaan surat An-Nazi'at ya, ini sama seperti surat An-Naba. Secara tema umumnya hampir sama ya. Karena sama-sama surat Makkiyah, maka seluruh ayatnya itu Makkiyah semua. Ya, untuk pengetahuan kita bahwa surat Makkiyah itu diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Setelah Rasulullah SAW hijrah maka disebut surat Al-Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah biasanya berbicara tentang tauhid, hari akhir, kiamat, ancaman-ancaman terhadap orang-orang kafir yang tidak mau beriman terhadap Al-Quran. Itu ciri-ciri surat Makkiyah. Ya, Makkiyah itu maksudnya surat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau surat Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Ciri-ciri ayatnya panjang-panjang biasanya. Kalau ini kan pendek-pendek ya. Nah, udah gitu ayatnya itu berbicara tentang hukum-hukum. Hukum tentang hutang, hukum tentang pernikahan ya, semuanya dibahas di dalam surat Al-Madaniyah. Ya, surat An-Nazi'at ini berjumlah 46 ayat. Ya, yang pertama ini akan kita bahas satu persatu dari ayat pertama. Yang pertama adalah wan nazi'ati gharqa. Ya, nazi'at itu artinya adalah malaikat pencabut nyawa. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata waw wan nazi'at ya, artinya adalah demi malaikat. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, itu boleh menggunakan apa saja. Boleh menggunakan makhluk-makhluknya, boleh menggunakan malaikat, contoh watin, demi buah tin, wattur, demi gunung atau bukit Tursina. Banyak ya. Nah, tapi kalau manusia, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bersumpah selain Allah. Jadi harus demi Allah. Tidak boleh demi istriku,
demi anakku, itu nggak boleh. Demi Allah. Kalaupun mau disertakan Rasulullah, demi Allah dan Rasulullah amannya. Jadi nggak boleh pakai demi hartaku gitu, nggak boleh ya. Demi kuda yang saya punya. Waktu itu pernah Abu Bakar Siddiq itu bersumpah demi ayah dan ibuku. Nah, karena memang pada saat itu belum ada pelarangan tentang sumpah. Nah, setelah itu baru kemudian para sahabat itu semua demi Allah. Wallahi wa tallahi, ya. Tallahi itu lebih kuat lagi. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala An-Nazi'at yang dipakai adalah malaikat pencabut nyawa, maka sesungguhnya ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy. Malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir Quraisy adalah malaikat yang, jadi ketika malaikat ingin mencabut nyawa, sebelum malaikat itu mencabut nyawa, ada malaikat dulu yang datang. Kalau dia jenazahnya atau calon mayitnya adalah khair atau ahlul jannah, maka malaikat pengiringnya adalah rupa yang baik. Tapi kalau calon jenazah ini adalah orang yang tidak taat atau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka malaikat pengiringnya adalah malaikat yang berupa buruk, menyeramkan, tidak enak dipandang. Sebagaimana ketika seseorang masuk ke dalam liang lahat, maka di situ akan dipertontonkan rupa yang baik dengan rupa yang buruk, sebagaimana amal-amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia. Nah, jadi stepnya ketika malaikat ini ingin mencabut nyawa, maka dia akan mengutus dulu malaikat-malaikat pendampingnya dulu. Ya, kalau di tafsir ini dijelaskan ada 4 malaikat yang mendampingi. Kalau ya seperti yang tadi saya katakan, kalau dia jenazahnya baik, maka yang dampinginya malaikat yang baik. Tapi kalau jenazahnya buruk, maka yang mendampingi malaikat yang tidak enak dipandang. Kalau orang-orang kafir, maka dicabut nyawanya dengan ghorqa. Ghorqa, gampangnya itu ketika kail pancing ya. Kail pancing itu masuk ke dalam daging kita. Nah, itu cara nariknya tuh sesusah itu, dicabut dengan paksa. Berarti kan secara otomatis ada daging yang terkoyak. Nah, jadi seperti itu, Pak. Gharqa. Maksudnya nyawa seseorang yang tidak beriman kepada Allah, maka malaikat ini mencabutnya tuh dengan tidak tanpa kasih sayang. Kalau bahasa sekarang nggak ada hamnya itu malaikat mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang sengaja Allah buat seperti itu, ya, seperti yang kajian sebelumnya saya katakan, ada orang kafir yang meninggal ya dengan rupa yang enak dilihat, tersenyum dan lain sebagainya. Padahal ketika dicabut nyawanya itu sakitnya sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah agar sakaratul maut umat-umatku itu dibebankan kepada diri Rasulullah semua. Karena saking beratnya. Itu buat yang beriman. Kalau yang nggak beriman lebih parah lagi, Pak. Dicabut dengan sangat kuat, dipaksa gitu ya. Kalau orang-orang kafir itu dicabut nyawanya itu pelan-pelan tapi menyakitkan. Ini di tafsir Al-Munir dijelaskan, kalau orang yang beriman ditarik pelan-pelan tapi sakit juga, tapi lebih cepat daripada orang kafir yang ditarik nyawanya. Karena memang dalam penciptaan manusia, ruh itu adalah yang terakhir ya. Setelah tulang, setelah daging, baru kemudian ruh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan
sumpah atas nama malaikat? Karena orang-orang kafir pada saat itu tidak mempercayai wahyu-wahyu yang Rasulullah SAW terima dari malaikat Jibril. Jadi orang-orang kafir tuh nggak percaya sama malaikat. Nanti di sini kita akan bahas malaikat tuh seperti apa gitu. Kemudian ada ayat yang kedua, wan nasyitati nashto. Nah di sini untuk umat atau makhluk Allah yang beriman kepada Allah, maka para malaikat ini nasyitot, nashto dengan lembut sekali. Jadi bapak-bapak nih insya Allah nanti kita dicabut sama malaikatnya. Oh kita tuh lembut Pak. Ya, meskipun ya kata Rasulullah tetap ada sakitnya. Makanya kalau lagi sakaratul maut tuh mungkin Pak Dokter sering menemukan ya. Itu kadang suka haus itu dikasih air tuh bibirnya tuh. Karena orang yang sakaratul maut tuh haus luar biasa. Ini kata ulama ya Pak, karena saya belum pernah. Jangan dikasih minum, diolesin aja airnya, ya. Terus ditalkin. Terserah si calon jenazahnya ini mau baca atau tidak, yang penting talkin aja. Husnuzan dia baca dalam hati. Wasabihati sabaha. Jadi malaikat ini adalah makhluk tercepat di dunia Pak. Lebih cepat daripada jin. Waktu itu sempat Raja Sulaiman membuat tantangan siapa yang bisa membangun istana. Laqad kana fi sab'in fi maskanihim ayah. Di ayat itu dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman ini ingin membuat istana tapi dengan secepat kilat. Ya maka dengan qala ifritum. Jadi pakai jin ifrit. Jadi jin ifrit tuh yang bangun istana itu dengan cepat. Ya Ratu Balkis kan maunya sebelum apa? Kalau di legenda Indonesia kan ya tuh jonggrang atau apalah gitu ya. Kurang paham. Nah, jin dengan kekuatan yang super itu bisa bangun istana dalam waktu yang sekejap. Malaikat lebih daripada itu. Karena malaikat itu tidak ada lelah. Kalau jin masih ada. Jin itu sama seperti kita Pak. Ada lelahnya, ada capeknya, ada covidnya juga mungkin. Karena sama. Berantem sama tetangga ada. Jin yang berantem sama tetangga. Jin yang gak beriman ada. Karena memang sama. Karena jin dan manusia itu memang selalu disandingkan bersamaan. Minal jinni wal ins. Minal ins wal jin. Bisa seperti itu. Karena malaikat ini adalah makhluk yang sangat cepat, ya. Maka tugas malaikat adalah menurunkan wahyu dari langit ke bumi. Yang wahyu itu harus secepat kilat. Waktu itu sempat saya sampaikan bahwa di surat An-Najm itu diceritakan ada beberapa gerombolan jin yang ingin mendengar wahyu apa sih yang turun. Kabar apa sih yang turun? Ya, akhirnya jin itu menyampaikan ke paranormal. Sekarang tuh yang terkenal apa tuh Pak? Yang rambutnya Gus Samsudin. Iya itu. Jadi sebenarnya benar ya Bang. Si dukun itu betul, cuma caranya yang salah karena memang mencuri berita dari langit. Makanya ramalan-ramalan nyai-nyai siapa tuh benar. Iya benar, cuma caranya salah, tetap musyrik, tidak boleh. Karena malaikat ini membawa wahyu itu secepat kilat ya. Turun dari langit dengan sangat cepat kepada Rasulullah SAW. Karena malaikat ini turun dari langit dengan cepat, maka malaikat ini wujudnya adalah mempunyai sayap. Ya, jadi ini akidah nih Pak, malaikat punya sayap, benar. Jadi bukan seperti gambar-gambar yang ada di lukisan atau apa gitu ya. Tapi memang betul malaikat itu punya sayap. Fatirus samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'.
Ya ini bukan ayat tentang poligami nih, beda. Tentang ada masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Jadi malaikat itu punya sayap antara 2, 3 atau 4 sayapnya. Ya kalau 2 pas gitu ya. Cuma kalau 3 itu kalau 3 yang satu di mana tuh, kita juga bingung membayanginnya ya. Tapi memang seperti itulah wujud malaikat, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali dalam seumur hidup Rasulullah itu bertemu dengan malaikat Jibril dengan rupa yang asli. Jadi malaikat Jibril itu satu sayapnya aja itu bisa menutup bumi, Pak. Satu sayap. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Itu kira-kira gimana itu? Nah, Rasulullah pernah lihat. Dan di setiap kepakan sayapnya itu terdapat mutiara yang berwarna-warni. Itu malaikat Jibril. Belum malaikat-malaikat yang lain. Gimana nggak mau cepat kan? Sayapnya aja segitu gedenya. Kalah deh kapal Sukhoi, kalah. Pesawat Sukhoi kalah itu. Apa Antonov juga ya? Biar sebesar itu tetap kalah. Malaikat ini memiliki sayap, yang sayapnya ini memang tidak ditunjukkan ke sembarang orang, hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kapan malaikat ini bisa bertemu dengan para sahabat, bisa bertemu dengan Rasulullah? Ya, pernah kan ada hadisnya ya waktu itu. Terangkan kepada saya tentang apa itu iman. Ya kan, tiba-tiba datang kata Rasulullah sehingga lututnya si malaikat ini yang menjelma menjadi manusia bertemu dengan lututku, kata Rasulullah. Kemudian dia bertanya, apa itu iman? Rasulullah menjawab, yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya. Akhirnya sahabat tuh setelah orang itu keluar ya, si malaikat ini sudah selesai, Rasulullah ngasih tahu, tadi itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril atau semua para malaikat itu bisa menyerupai manusia. Cuma memang manusianya itu nggak bisa kita sadari, Pak. Bener-bener pure manusia, nggak bisa kita ada firasat nih kayaknya malaikat nih. Ini kayaknya ini nggak bisa. Beda dengan jin. Kalau jin menyerupai manusia, kelihatan merinding kita. Iya nggak? Kalau ada jin yang dekat sama kita nih atau menyerupai manusia lah, ingin mencoba mengganggu kita, meskipun dia seperti manusia, ketika kita dekat dengan dia itu ada feeling kayaknya orang aneh nih. Tapi kalau malaikat nggak bisa. Itu pasti kita nggak bisa tahu kalau dia ternyata manusia. Dan para malaikat itu bisa berubah wujud kapan saja sampai saat ini. Bukan pada zaman Rasulullah aja, sampai sekarang masih bisa. Jadi nggak tahu nih, mungkin di antara sini ada yang malaikat. Gak apa-apa ya, tapi jangan dikepakin sayapnya, nanti kita hancur semua. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini minta supaya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau memang kamu benar, dakwahmu benar, apa yang kamu sampaikan itu benar, lihatin dong malaikat. Orang kafir Quraisy tuh begitu. Lihatkan dong malaikat. Kalau Tuhanmu nggak bisa, malaikatnya aja deh. Ya dia nggak tahu kalau malaikat wujudnya kan kiamat ya. Fasabiqati sabqa. Malaikat ini secepat kilat juga dalam hal melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat adalah satu-satunya makhluk yang tidak punya hawa nafsu, tidak punya rasa lelah, ya. Kerjaannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun juga ya ada yang namanya malaikat
malaikat gunung, ada malaikat yang menjaga kestabilan angin, ada. Tapi tetap Pak, kita nggak boleh mintanya itu ke malaikat ketika ini lagi nggak ada hujan nih, kita sholat meminta hujan, tapi mintanya sama malaikat, nggak boleh, tetap mintanya kepada Allah. Gitu. Misalnya saya mau pinjam musolah nih, ya, maksud saya minjemnya sama ini Ustadz, kan harus ke Pak Miharno dulu gitu. Jadi seperti itu analoginya. Jadi tetap ya, kita tidak boleh mengagungkan atau menuhankan malaikat. Ada satu kelompok ya, yang dia itu menjadikan malaikat itu sebagai Tuhan. Fal mudabbirati amro. Nah ini juga sama, malaikat yang mengatur urusan dunia, baik itu yang mengatur rezeki kita. Yang mengatur rezeki memang Allah, cuma yang bagian bagi-bagi itu para malaikat. Ada, makanya kan ada banyak tugasnya kan, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, itu beda-beda tugas-tugasnya. Nah itulah yang mengatur urusan duniawi kita. Jadi sebenarnya tuh kita ketika jalan tuh nggak sendirian, kita bertiga, diri kita, Raqib, Atid. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Raqibun Atid juga sama di surat Qaf. Lalu kemudian di ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah. Jadi sesungguhnya dari ayat 1 sampai ayat ke-5, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan malaikat demi malaikat lagi ya. Ini semua malaikat, wan nazi'at, wan nasyitat, sabihati. Itu karena ayat ke-6 ini berbicara tentang hari kiamat. Jadi malaikat ketika sudah menjalankan semua tugas-tugasnya, itu pertanda bahwa sudah mau kiamat. Bahkan di sini digambarkan ada tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala pertama itu gempa ya Pak, gempa luar biasa tuh. Jangankan gempa hari kiamat, gempa yang sekarang ada aja tuh kita luar biasa ngerinya ya. Lari kocar kacir itu. Ada trauma juga pasti. Nah jadi tiupan trompetnya ini ya adalah trompet yang bisa terdengar ke seluruh penjuru alam, bukan hanya di dunia. Di Pluto juga kedengaran, semuanya. Ya kan waktu itu sempat saya cerita bahwa malaikat peniup sangkakala ya, itu posisinya tuh udah standby. Posisinya tuh udah begini nih Pak. Tinggal tunggu aba-aba dari Allah, tiup. Karena malaikat tidak punya rasa lelah, maka standby seperti itu kuat. Coba kita udah gempor duluan ya. Kemudian yang ke-7, tatba'uhar radifah. Setelah tiupan yang pertama, lalu diiringi dengan tiupan yang kedua. Jadi tiupan yang pertama tuh menghabisi seluruh alam yang ada di jagat semesta ini. Kemudian tiupan yang kedua, kebangkitan. Ya, jadi kita itu nanti akan dibangkitkan semua dengan kondisi yang berbeda-beda. Bedanya di sini. Ketika kita dibangkitkan, kondisinya kita berbeda-beda Pak. Kalau kita dengan amal soleh yang baik, maka kondisi kita dalam keadaan yang baik. Bahkan Rasulullah sampaikan, orang yang terbiasa berwudu, maka ketika dibangkitkan di hari kiamat, maka akan keluar cahaya dari bekas wudunya. Ya, makanya sunnahnya itu kalau wudu itu dilebihi sedikit, supaya nanti ketika hari kiamat lebih terang kita. Nah, Ustaz kalau gitu saya mandi aja tiap mau sholat gitu ya. Kalah itu lampu neon jadinya. Nah, kemudian qulubu yauma idzi wajifah. Manusia pada saat itu sangat takut. Takutnya luar biasa ya. Karena emang di sini
adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Jadi Bapak nggak usah khawatir, ya, karena yang mengalami peristiwa tiupan-tiupan ini hanya orang-orang kafir. Kita udah nggak ngerasain. Bahkan iman sebiji zarah itu nanti akan musnah ketika ada angin dari barat. Anginnya seperti angin AC, ya, udah tiba-tiba meninggal aja. Orang-orang yang masih punya iman sebiji zarah. Maksudnya mungkin sholatnya cuma 1 tahun sekali, itu tetap diwafatkan sama Allah, dan Allah maha baiknya tidak memberikan dia itu sebuah pengalaman huru-hara hari kiamat. Jadi nanti yang tersisa hanya orang-orang yang rusak, Pak. Jadi nanti dunia ini rusak nih. Nanti berjaya, terus rusak lagi. Jadi bapak-bapak tidak perlu khawatir, ya. Tapi kalau ketemu Dajjal, wallahu a'lam, bisa jadi anak cucu kita. Makanya harus sering-sering doa nih dari sekarang kita nih. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya, bukan buat kita, Pak, buat anak-anak, cucu-cucu kita, keturunan kita. Jangan sampai ya keturunan kita itu jadi pengikut Dajjal. Kemudian yang ke-9, ayat ke-9, absaruha khasyi'ah. Pandangan basornya itu khasyi'ah, khusyuk. Ya, di sini Allah menggunakan kata khasyi'ah. Maksudnya adalah sampai nggak berani buat melihat ke atas. Saking takutnya apa yang terjadi pada diri mereka masing-masing. Ya, jadi sama seperti sholat, ya, khasyi'ah, khusyuk. Ya, ketika terjadi hari kiamat, mereka masih sempat-sempatnya khusyuknya, tapi dalam arti yang negatif, ya. Karena emang kalau sudah angin bertiup, ya, matahari terbit, itu sudah tidak ada lagi yang namanya taubat. Udah berhenti itu semua. Taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak bisa lagi. Kemudian yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, emang benar kita tuh nanti bakalan dihidupkan lagi? Nggak yakin mereka masih. Qala kam labithta, qala labithta yawman aw ba'da yawm. Itu kan tentang kisahnya Uzair, ya, yang kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun kemudian. Ngelihat himarnya itu dirangkai sama Allah. Ini kan tinggal tulang belulangnya, ya. Kemudian dibangkitkan oleh Allah dengan bentuk tulang yang saling bersatu, tapi belum ada dagingnya. Bahkan di riwayat lain itu Uzair ini matanya dulu diciptakan, maksudnya bukan diciptakan, dibangkitkan dari matanya dulu sehingga dia bisa melihat dari badannya itu, dari mulai tulang, kemudian daging, dibungkus dengan kulit, dan sebagainya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Orang-orang kafir ini masih sempatnya bertanya, emang benar? Nauzubillah, ya, kita jangan sampai seperti orang-orang kafir Quraisy. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Memang nanti kalau udah jadi tulang belulang dibangkitin juga. Nah, mereka mengatakan bahwa kan tulang belulang itu kan pasti hancur, nggak mungkin dong bisa bangkit. Padahal ada satu tulang yang masih utuh, tulang ekor. Ini menurut riwayat, tulang ekor ini nanti yang asal mulanya kita dibangkitkan, dibentuk lagi seperti manusia. Allahu a'lam. Itu, ya. Kemudian qalu tilka idzan karratun khasirah. Wah, kalau gitu itu bikin kita rugi dong. Maksudnya rugi adalah tuh
orang-orang kafir ngerasa bahwa ya ngapain dibangkitin lagi? Untuk apa gitu? Mau ngapain lagi? Kan sudah meninggal. Kecuali kalau dibangkitin lagi, kita dapat harta banyak. Orang-orang kafir Quraisy itu begitu. Mikirnya tuh profit mulu. Fa innama hiya zajratun wahidah. Padahal Allah itu membangkitkan mereka itu hanya dengan satu kali pukulan atau satu kali kepakan dan lain sebagainya. Sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal, nanti ya seperti kita juga. Lalu faidahum bisahirah, maka ketika mereka dibangkitkan lagi, nah, mereka itu berada dalam dunia yang baru. Orang-orang kafir itu mikir, ya ngapain dibangkitin lagi, kan udah meninggal, ngapain lagi di dunia lagi gitu. Nah, mereka karena nggak percaya yang namanya hari akhirat. Padahal ketika dibangkitkan berada dalam dunia yang baru. Yang lalu ditutup dengan hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu, kata Allah, kisah tentang Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa ini adalah salah satu nabi yang sangat kuat. Ya, kuatnya luar biasa. Bahkan di surat Maryam juga disebutkan ya, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Nabi Musa itu adalah wa kana mukhlasan, orang yang sangat ikhlas. Kalau nabi-nabi yang lain tuh wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Semuanya siddiq kecuali Nabi Musa. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Jadi Nabi Musa adalah nabi yang sangat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kisah tentang Nabi Musa alaihissalam ini ya bermula ketika Fir'aun, ya. Fir'aun itu beda dengan Fir'aunnya Nabi Yusuf, ya Pak. Kalau Fir'aunnya Nabi Yusuf itu belum sampai mengaku jadi Tuhan. Tapi kalau Fir'aunnya zaman Nabi Musa sudah sampai mengaku menjadi Tuhan, tapi hanya di Jazirah Mesir saja. Gitu. Oke, ketika Nabi Musa ke Madian itu nggak berlaku Fir'aun jadi Tuhannya gitu. Nah, Nabi Musa ini kisahnya saya ingatkan kembali ya supaya kita bisa mengambil ibrah. Nabi Musa lahir ketika di mana Fir'aun itu bermimpi tentang kekuasaannya itu yang hancur atau porak-poranda dengan seorang anak laki-laki. Ya, sampai Fir'aun itu kan dikelilingi sama dukun-dukun ya Pak. Ya, pokoknya kalau udah dideketin sama dukun tuh udah nggak beres pasti. Lalu kemudian Fir'aun ini memerintahkan kepada semua prajurit agar membunuh bayi laki-laki. Dibunuh semua bayi laki-laki. Nah, untungnya ibunya Nabi Musa ini hamil, ya, tapi perutnya nggak besar Pak. Jadi ketika disidak tuh nggak ketahuan. Oh ini nggak hamil gitu ya. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa. Kemudian akhirnya lahir anak laki-laki. Saat itu karena ibunya ketakutan, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala disuruh dihanyutkan di sungai. Ketika dihanyutkan di sungai, bertemu dengan yang namanya Asiyah. Asiyah
melihat bayi ini, kemudian Fir'aun melihat juga karena informasi dari Asiyah, Fir'aun langsung pengen ngebunuh karena kulitnya berbeda dengan orang-orang dia. Oh ini anak harus dibunuh nih gitu. Tapi Asiyah ya namanya perempuan dengan bujuk rayunya akhirnya ya tolong dong jangan deh yang ini kita pelihara aja. Fir'aun sebengis-bengisnya Fir'aun masih sayang sama istri. Sekarang ya di berita istri dipukulin, kurang ngajar apa tuh ya. Fir'aun yang udah ngaku jadi Tuhan ya, kurang kafir apa, sama istri aja masih tahluk, sama istri aja masih sayang gitu. Ini sebelum istrinya beriman. Kalau beriman langsung tuh Fir'aun ini. Ya ini di dunia sekarang kan ya, sekarang dalam hal ekonomi aja istri bisa dipukulin ya. Istrinya minta tolong deh ini jangan dibunuh, akhirnya dirawat. Ketika dirawat disusui oleh semua ibu-ibu yang ada di Jazirah Mesir, nggak ada yang keluar susunya, nggak ada yang cocok. Nabi Musa tuh nggak mau minum susu. Akhirnya abangnya itu mengajukan diri, saya punya nih yang bisa nyusui. Nah, ternyata ibunya yang nyusuin Nabi Musa. Masya Allah ya kalau dilihat itu skenario Allah luar biasa, Masya Allah. Kemudian beranjak dewasa, kemudian ketahuan bahwa Nabi Musa ini adalah makhluk yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, maka Firaun itu ingkar pada Nabi Musa nih. Nah, ceritanya banyak tuh, ada yang kisah tentang tongkat menjadi ular ya dan lain sebagainya, debat terus mereka. Sampai pada akhirnya Nabi Musa ini, kan Nabi Musa itu kan bawa yang namanya Bani Israel ya. Bani Israel ini punya kebiasaan, ini ada cerita lucu Pak. Bani Israel ini punya kebiasaan mandi bareng, tapi nggak pakai apa-apa. Mandi bareng tidak pakai apa-apa, lalu kemudian Nabi Musa sendirian, nggak mau bareng. Itu sama Bani Israel ini diledekin. Diledekin. Wah itu Musa kenapa nggak mau bareng kita tuh? Ini kurang ajar emang Bani Israel ini kayak begini. Oh itu jangan-jangan anunya itu yang bermasalah. Digituin bener. Gitu. Oh iya difitnah Pak. Sampai dibilang. Akhirnya Nabi Musa mandi dan meletakkan pakaiannya itu di sebuah batu. Nah, sebuah batu, kemudian batunya tuh berjalan, lari. Nabi Musa, pakaian saya. Nabi Musa lari. Terus akhirnya orang-orang Bani Israel, oh iya enggak. Udah kelihatan soalnya, oh enggak. Ternyata sehat-sehat aja gitu. Akhirnya batunya tuh dipukul sama Nabi Musa. Kalau kita mukul batu kan yang berbekas tangan kita ya. Kalau Nabi Musa enggak, yang dipukul batu yang berbekas itu batunya. Tangannya biasa aja. Allah alam katanya sih sampai sekarang masih ada batu bekas pukulannya Nabi Musa, tetapi nggak tahu di mana. Ya Bapak kalau mau cari aja, nanti kalau dapat kasih tahu saya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, belum lagi ketika Nabi Musa berniat untuk melerai ya orang yang bertengkar pada saat itu. Ya, padahal Nabi Musa cuma lerai gini aja. Ya akhirnya meninggal. Nggak dipukul Pak. Cuma di pinggir gitu. Meninggal. Mati. Nah dari situ Nabi Musa dikejar-kejar. Pembunuh gitu ya. Sampai akhirnya ke Madian, ke daerah Madian. Nah disinilah ada yang namanya cinlok lah ya. Cinlok dengan dua orang akhwat, dua orang perempuan, yang dimana ketika mengantri mengambil air. Nah dua orang ini ditanya sama Nabi Musa, kamu kok nggak ngambil air? Iya saya gantian, nungguin sepi dulu gitu. Akhirnya Nabi Musa, udah sini saya aja yang ambil. Emang kemana ininya
kaumnya lah ibaratnya. Oh, ayah saya sudah tua, kita doang berdua. Akhirnya Nabi Musa yang angkat air itu. Nah, jadi luar biasa keadaan sosial pada saat itu, perempuan itu tidak dijadikan prioritas. Padahal yang antri air itu 2 perempuan itu aja. Yang lain laki-laki, tapi nggak didahuluin. Kalau sekarang kan ada ya gerbong khusus perempuan gitu. Kalau zaman dulu perempuan yang apalagi bukan bangsawan ya, itu sangat tidak diprioritaskan. Akhirnya Nabi Musa yang ngambil air itu. Ketika ngambil air itu, terjadilah obrolan yang dimana Nabi Musa itu bertemu dengan ayahnya si perempuan ini. Kemudian ditawarkan oleh ayahnya si perempuan ini, mau menikah enggak dengan anak saya? Tapi maharnya harus kerja di perkebunan saya atau bekerja di ladang ternak saya Allah alam. Seingat saya sih ternak ya, karena semua nabi itu kan penggembala. Ya. Ya, hampir semua nabi dan rasul itu ya, hampir semua rasul itu penggembala. Karena memang dari penggembala itu kita bisa belajar sabar gitu ya. Ya gimana Pak Yudi jadi penggembala? Bukan penggembala domba-domba tersesat ya Pak. Ya. Akhirnya dikasih syarat kalau mau nikah sama anak saya, maharnya adalah kerja menggembala bersama saya. Akhirnya nikahlah dengan si perempuan ini. 1 Pak. 1 ya. 1. Sudah, akhirnya setelah itu diajaklah perempuan ini setelah menikah, setelah sudah selesai, maharnya sudah beres, pekerjaannya sudah selesai, akhirnya diajak untuk ke Mesir lagi. Tapi dengan membawa akhwat, dengan bawa istri. Gitu. Nah, dari jauh Nabi Musa ini melihat api. Nah, karena dia takut kan, akhirnya istrinya tuh dijaga. Kamu jangan deket-deket deh, ini panas nih. Gitu. Nah, ternyata disitulah, ini dalam riwayat yang lain ya, disitulah Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa ketemu sama Allah. Allahu alam bentuk dan wujudnya seperti apa, tapi memang kita tidak boleh menyamakan ya Allah itu dengan makhluk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, baik Bapak-bapak, itu untuk penutup dari surat An-Nazi'at ayat ke-15. Selebihnya kita akan bahas tentang dakwahnya Nabi Musa ya. Ini pengenalan aja secara singkat karena hal ataka. Ya, kata Allah, emang kamu tahu nggak tentang Nabi Musa gitu ya. Minimal kita tahu Nabi Musa itu nabi gitu ya. Nabi Musa itu rasul. Nah, sehingga nanti ketika kita beranjak ke ayat 16 dan seterusnya, kita lebih spesifik lagi di situ untuk membahas tentang kiprah dan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Baik, alhamdulillah kita cukupkan pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya doa dulu kali ya biar lebih barokah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.